warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pekoners, kembali lagi bareng aku Nurul Azizah di podcast Pendidikan Ekonomi. The more you know, the more you grow. Nah, Pekoners, pada tahu nggak sih kalau episode kemarin kita bahas tentang Gen Z, kewirausahaan, bahkan sampai investasi. Nah, kalau kita bahas tentang Gen Z, kewirausahaan, itu masuk dunia pekerjaan, betul? Nah, ngomong tentang dunia pekerjaan, setelah dunia perkuliahan kita bakal memasuki dunia pekerjaan. Nah, Pekoners di rumah udah nyiapin belum nih gimana kerja di mana ataupun mau ke arah mana nih kerjaannya nanti? Nah, kali ini aku bakal datangin gestar luar biasa kita, bahkan sangat spesial aku datangi dari luar negeri tentunya. Karena kita ada di segmen Pital Pekon Talk. Bersama Kak Riri hari ini yang jauh-jauh datang dari Australia. Halo Kak Riri. Halo Nurul. Waduh, gimana nih kabarnya Kak? Aduh, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Semakin baik ketika melihat ternyata Pekon ada Pekon Talk juga di sini. Betul banget. Nih boleh nih Kak disapa dulu Pekoners yang ada lagi nonton. Hai Pekoners, selamat pagi. Jangan lupa sarapan ya biar makin semangat setiap paginya. Waduh, diingetin sarapan loh sama Kak Riri langsung. Karena kan kalau sarapan dengan harapan itu nggak cukup. Betul banget. Jadi Dan harus makan yang dulu. Nggak pasti juga nggak cukup. Mending yang pasti-pasti aja. Mending yang pasti-pasti nonton aja. podcast kita. Betul banget. Waduh, luar biasa Kak Riri. Kemarin kita juga udah ketemu ya Kak. Oh, iya, Dan benar. Pekoners, ngomong-ngomong tentang Kak Riri, siapa sih Kak Riri ini? Profil singkat Kak Riri ini merupakan mahasiswa dengan konsentrasi TTN, betul Kak? Betul. Betul, dan juga pastinya dari pendidikan ekonomi. Nah, ngomong tentang itu, Kakak berasal dari mana dulu nih Kak? Kalau asalnya sebenarnya ayahku tuh Aceh. Terus ibuku dari Solo, tapi kita tuh udah lama banget di Sumatera Barat, di Padang, dan tinggal di Padang Panjang. Jadi kalau dibilang suku kita tuh gado-gado gitu. Gado-gado. Ya, jadi bisa dibilang saya dari Padang Panjang. Terus Bisa bilang dari Aceh juga. bisa bilang dari Aceh Dari juga. Solo juga Ada bisa. ikatan orang Aceh kita ikut, ikatan orang Jawa kita ikut, Waduh, berarti ikatan orang Minang kita ikut juga ikut sekarang. juga. Jadi iya. tambah lagi Australia juga ikut. Kita juga Indonesia. sekarang. Kita Itu yang paling penting. Kita Betul Indonesia. banget. NKRI harga Harga mati mati. ya Kak ya. Waduh, berarti Kakak juga merupakan berasal dari Sumatera Barat juga, walaupun dari keturunan Aceh dan juga Jawanya ya Kak Iya. ya. Betul. Tapi alah gadang jo sambalado jo randang. Betul banget. Gedenya sama sambal di Minang ya Kak Iya. ya. Betul. Nah Kak, kalau mau ngomong tentang pendidikan ekonomi, Kakak dulu juga dari jurusan TTN, apa aja sih nih Kak kegiatan Kakak selama jadi mahasiswa? Waduh, untuk mengingat kembali kegiatan sebagai mahasiswa dulu, saya kuliah selama 4 tahun dan itu banyak banget kegiatan yang saya ikutin. Mulai dari pertama masuk tuh tahun pertama ikut himpunan mahasiswa Himapekon dulu namanya, nggak tahu sekarang apa. Sekarang namanya HMD, departemen. Oh, kita departemen sekarang. ya. Betul. Dulu kita namanya Hima Prodi, ikut Hima, terus di bagian Olimpiade, bagian akapela dulu kan divisinya, yang bagian nyusun-nyusun Olimpiade dan segala macam lomba-lomba. Karena memang waktu SMA-nya di SMA 1 Padang Panjang, saya memang sering ikut lomba. wow, Ya, tapi emang nggak udah menang-menang gitu loh, ikut terus gitu. Ikut terus nggak Nah, apa-apa, jadi penting pengalaman. Nah, jadi pas sampai di sini masuk akapela Himapekon dan aktif bersama Hima di sini untuk mengembangkan prodi. Kemudian alhamdulillahnya dapat beasiswa Van Deventer Mas Dikting, tapi sekarang namanya Van Deventer Mas Indonesia. Itu beasiswa dari Belanda. Adalah dapat berapa gitu per bulan, dan alhamdulillahnya selain uang mereka juga memberikan pengembangan diri untuk para penerima beasiswanya. Jadi banyak banget program-program yang kita buat bersama organisasi penerima beasiswa penerima beasiswa Van Deventer ini. Van Deventer. Iya. Dan Van Deventer ini untuk ke Ausinya ya Kak? Bukan. Bukan. Van Deventer ini beasiswa selama S1. Nih kita kan di S1 nih. Betul. Kita dapat uang jajan lah istilahnya, uang bedak gitu. Uang jajan selama kuliah, tapi juga banyak kegiatannya bersama organisasi-organisasi lain gitu. Itu yang di dalam. Yang dari luar kampus juga ada. Saya juga ikut Action Time Volunteer namanya. Wow, luar biasa. Achieve. Itu bersama Time Language Center. Itu saya ikut di situ. Kegiatannya banyak banget juga, dan itu volunteering sifatnya, jadi non paid
unpaid community ya. Wow. Nah, jadi kita salah satunya kegiatan rutinnya itu mengajar. Jadi ilmu yang kita pelajari di sini kepake gitu. Bisa Kita ngajar di teraplikasikan di luar ya, Kak? panti, iya di panti asuhan yang membutuhkan. Kemudian juga ada sih organisasi-organisasi lain yang nggak bisa dimention lagi karena udah lupa namanya. Udah terlalu lama Udah lama ya, Kak? banget, tapi pokoknya setiap ada kegiatan yang sifatnya volunteering, biasanya saya ikut Wow, gitu. berarti memang udah aktif sosial, aktif Iya. organisasi, dan juga menjadi Aktif Zumba juga. Zumba juga biar sehat ya, Biar Kak, ya. sehat Betul lahir banget. batin. Nah, Kak, ngomong-ngomong tentang tadi juga ada time language Kakak bahas. Itu Oke. tuh apakah itu yang mengantarkan Kakak ke Aussie atau memang Kakak nyari beasiswa-beasiswa lain nih untuk sampai ke Aussie? Wah, untuk ke Aussie ini sebenarnya panjang ya teman-teman. Panjang prosesnya karena persiapannya itu dari 2016. Jadi sambil skripsian, Wow. saya juga les IELTS. Les IELTS ini di Januari, masih ingat waktu itu di Januari. Kemudian ternyata kita belum punya uang waktu itu untuk ikut WHV dan segala macam ya. Jadi tahan dulu tapi sambil proses. Kemudian ikut dulu LPDP. Wow, sempat daftar LPDP juga ya, Kak, ya? Iya, jadi setelah tamat itu tuh saya coba untuk tes BUMN Oke. ke Medan dan ternyata saya gagal di bahasa Inggris. Di situ saya sadar, oh bahasa Inggris saya ini masih kurang nih gitu. Kalau kata Zoro nih ya di anime, kalau kamu gagal berarti latihanmu yang kurang. Oke. Gitu. Berarti kesalahannya ada di kamu. Dari Jadi kitanya. jadi di situ saya langsung les kan bahasa Inggris, terus persiapan LPDP. Ternyata sampai di substansial Oke. gagal. Udah bener-bener akhir nih, udah pede banget nih bakal lulus. Bakal lulus Ternyata ya. gagal. Ternyata Tapi kan layar alah tak kambang ya. Betul. Sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang. Jadi Betul banget. udah merantau ke Jakarta karena tesnya cuma ada di Jakarta waktu itu. Jadi nggak akan mau pulang nih sebelum sukses gitu ya. Jadi ya udah cari kerjaan di sana, dapat kerjaan. Oh, berarti sempat nyari kerja Iya. juga di Jakarta. Jadi nggak langsung ke Australia, panjang gitu untuk bisa sampai ke Australia. Karena posisinya kita nggak ada duit. Oke, Gitu. oh betul sih, kita harus Nah, nabung dulu ya, Kak, ya. Gabung dulu, jadi nyari kerjaan, terus sempat S2 juga, dapat beasiswa S2 juga lah di situ. Setelah itu duit terkumpul, mau ke Australia, ternyata dapat jodoh. Waduh. Alhamdulillahnya dapat jalan tol. Nah, Wow. ke Australia. Ketemu sama mas suaminya yang Iya. mengantarkan ke Australia. Iya, Tapi gitu. ngomong Australia, Kak, apa yang mendorong Kakak ingin ke Australia gitu? Kalau yang mendorong ingin ke Australia itu yang pertama memang nggak bohong ya, kita kerja buat duit dong. Betul banget. Iya. Realistis ya, Kak, Kita ya. harus realistis, kita nggak bisa makan donat pakai cinta kan, nggak Betul bisa beli banget. Jeko pakai cinta. Betul. Kita butuh duit gitu. Nah, saya mikirnya tuh waktu itu saya pengen punya pekerjaan yang bisa membantu saya untuk menghajikan orang tua, itu doang niatnya. Apapun pekerjaannya tak jabanin, yang penting bisa Orang tua haji. bisa haji atau umroh lah ya, yang penting bisa gitu. Nah ternyata Australia ini menggiurkan karena dolar dan dekat gitu pulangnya. Dan ada teman-teman yang udah di sana, jadi kita tuh punya koneksi di situ. Ada relasinya Ada ya, Kak, ya. relasi, jadi nggak akan, sekalipun itu luar negeri, tapi kita nggak akan gampang karena kita punya teman-teman yang bakal look after kita di situ. Betul. Jadi kita nggak Iya. sendiri. Apapun kita bisa bertanya kepada mereka ya, Kak. Iya, jadi Penting makanya banget relasi itu ya, Kak. makanya saya pilih ke Australia waktu itu dibandingkan sama negara lain. Karena Gitu. peluangnya juga bagus di sana dan juga ada relasinya gitu ya. Makanya Kakak memilih untuk ke Australianya ya, Kak. Iya, ya. Wow, luar biasa. Tapi ya, Kak, apa nih, Kak, sebagai seorang pendidik, karena udah lulusan dari pendidikan ekonomi juga, apa tantangan besar Kakak yang Kakak hadapi saat beradaptasi sama sistem pendidikan di Australia sama Indonesia, Kak? Oke, kita bicara sistem pendidikan itu bisa dilihat dari dua sudut pandang ya. Yang pertama saya sebagai student, yang kedua saya sebagai pengajar. Nah, ketika saya menjadi student di situ, saya ngerasain sistem pendidikannya itu beda karena di Australia negaranya benar-benar memperhatikan mental health issue. Betul. Jadi sebagai student kita nggak boleh stres. Wow. Kita nggak boleh stres, kita nggak boleh sampai nggak tahu gitu. Oke. Jadi benar-benar Kita harus push diri kita sendiri ya, Pak? bukan dosennya bakal push kita, gitu. Jadi misalnya kayak Riani
kalau kamu ngerti nggak sama apa yang aku jelaskan, kalau kamu nggak ngerti kamu bisa tanya aku lagi, gitu dosennya. Bener-bener, Riani, you can call me anytime. Treatmentnya Kalau bagus kalau kamu banget. nggak ngerti, iya. Oke. Bahkan mereka yang telepon kita. Kalau memang Wow. kita butuh, misalnya kayak, oh ini Riani kok belum kumpulin tugas nih. Riani, ayo oke, gitu. Wow. Mental health-nya tinggi Iya. banget ya kayak kepedulian tentang Terus mental health. kayak mereka nggak akan ngasih PR tugas gitu. Berarti belajarnya Jadi di kamu kelarkan tugasmu di kampus, selesai Oh, gitu. Jadi kamu wow. di rumah itu bisa relax. Gitu. Wow, Heeh. aware banget ya Kak sama Iya, mental health dan juga menjaga buat imun dan moodnya ya benar. mahasiswanya. Jadi sebagai siswa di situ enak banget kuliah di sana. Jadi teman-teman kalau mau kuliah di sana, kuliah S2 atau down degree juga bisa. Kayak aku kan down degree nih ya. Iya. Nah, itu bisa Oke, gitu. wow. Itu enak banget kuliahnya. Dan kuliahnya enggak yang sekian jam pagi sampai sore. Kalian bisa stres Oke, berarti gitu. gimana tuh Kak Jadi kuliah di kuliahnya itu sana? misalnya 4 jam atau 5 jam itu cukup. Dalam Dan sehari dalam aja. seminggu itu paling cuma 3 atau 4 kali. Oke, Enggak kalau yang untuk full SKS tuh gitu. gimana tuh Kak di sana? Kan kalau kita ada 24 SKS dan jadi Iya, kayak udah full tuh rasanya seminggu atau gimana? Kalau di sana gimana tuh Kak? ada sistem SKS-nya ada, cuman enggak seberat bobotnya enggak seberat di Di sini sini. Oh, gitu. gitu. Wow. Berarti lumayan agak culture shock juga ya Kak ya di sana karena Iya. sistem di Indonesia juga lumayan beda dengan Iya, Australia jadi waktu sendiri. pertama masuk kuliah tuh aku pikir bakal, oh kayaknya nggak bakal bisa adaptasi nih, kayaknya bakal sulit nih gitu ya. Aduh bahasanya gimana nih gitu. Tapi alhamdulillahnya kita ketemu sama beberapa ras lain, kita ketemu sama teman-teman dari India, dari Afrika, Wow. dari Nepal, Sri Lanka, pokoknya banyak dan kita bener-bener hargai satu sama lain gitu. Jadi mereka bakal senang gitu. Riani dari Indonesia, kalau di tempat kamu ini namanya apa? Ah, kalau di tempatku namanya ini, Oh, apa mereka makanan juga tertarik kesukaanmu? interestnya Jadi kita tinggi ya Kak ya. benar-benar sebagai student itu kita ada week dalam sekali sebulan itu kita ada culture weeknya, culture. Jadi kita tuh bawa semua misalnya kayak makanan kita, musik kita, ini kita makan bersama nanti semuanya di situ. Wow, luar biasa nih Kak. Tapi ya Kak, kan tadi tentang student sebagai mahasiswanya. Kalau Iya. kan Kakak juga udah sebagai guru juga di sana. Nah, gimana tuh Kak kalau pandangan kita terhadap gurunya? Kalau sebagai guru beda lagi. Kalau sebagai Waduh. guru itu kita makin pusing. Waduh, Makin kenapa tuh? pusing. Kenapa tuh? Karena tadi kita nggak boleh menekan siswa. Kita tidak boleh memukul siswa, kita tidak boleh menyentuh siswa, kita tidak boleh memberi tekanan apapun. Jadi ketika contohnya ya kan saya ngajarnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu bagian speaking. Jadi saya bukan guru, tapi saya asisten guru. Jadi bagian speaking langsung sama Miss Riani. Nah, mereka ketika ngomong udah gini, udah shaking duluan. Yes. Jadi, aduh, mau nanya gimana? Nanti dianya nangis dan dia nggak boleh nangis. Dan anak Maksudnya tuh nggak boleh nangis kita sama harus kita. make sure dia itu nyaman belajar sama kita. Jadi kita tenangkan dulu. That's okay, kamu bisa kok. Kamu bisa ngomong sesukamu gitu. Oke. Bener-bener harus make sure siswanya tuh Tenang tenang, sama kita nyaman dulu ya iya Kak sama keadaannya. gitu. Terus on time. Jadi kalau jam 12 kelasnya mulai, jam 12 kurang 5 mereka udah di dalam, tapi 12 tapi sampai jam 1 ya misalnya. Jam 1 kurang 5 mereka udah siap buat keluar. Wow. Gitu. Jadi seketika bel bunyi mereka udah Udah langsung bunyi mereka sudah keluar. Jadi mereka udah packing. Jam 1 kurang 5 mereka udah packing gitu. Nggak ada yang ngerjakan tugas lagi, nggak. Mereka nggak peduli. tanpa walaupun kita lagi enaknya ngajar nih Kak, tapi mereka langsung Mereka aja akan gitu. ingatkan, permisi miss, mereka bakal bilang permisi miss, time is up. Oh, time is up. Wow, Iya, luar mereka biasa. mereka kritis gitu. Beda banget ya ketika kita jadi guru di sini, kita masih punya power di kelas yang Iya. ya yang Ada privilege siswa lah buat bakal ngatur. dengar gitu. Tapi ketika jadi guru di sana, kita juga harus mikirin siswanya gitu. Kita nggak bisa seenaknya kita gitu. Kita harus perhatikan hal-hal kecil kayak gitu. Kalau nggak kita bakal dituntut. Betul, Dan lafornya mungkin sama seperti sekarang ya, kita nggak pakai yang skor 1 to 10 lagi, tapi yang udah ABCD. ABC, oke. Terus lebih ke review kayak apa yang kurang, karakternya apanya gitu. Oh, berarti Lebih ke situ lebih ke sih. eval gitu ya, kayak eval tentang Iya. sikap-sikapnya juga. Iya, benar. Berarti kalau untuk itu misalkan dimasukin juga ke Indonesia kayaknya lebih juga keren tuh Kak, karena kita Iya. buat kenyamanan dan juga melatih
kritikal anak Iya. dari dini. Benar banget. Mereka benar-benar kritis ya pikirannya. Aku ngajar SMA di situ. SMA itu mereka udah bahas. Jadi belajarnya bahasa Indonesia nih, tapi bukan ini Budi ini Ani, tapi belajarnya itu adalah bagaimana bagaimana peran Anda sebagai warga Australia, student Australia dalam pengembangan budaya dalam pertukaran budaya Indonesia Australia, atau bagaimana cara memberantas kemiskinan yang ada di Indonesia. Jadi tuh Berarti pertanyaannya itu pembahasannya udah global global ya, gitu. Kak. Ilmunya itu benar-benar udah praktikal gitu ya, bukan hanya sekedar kayak teori bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia gimana Iya. IYD yang sebenarnya, bukan gitu ya, Kak, ya? Jadi mereka tuh udah Wow. esainya itu udah tentang perekonomian Indonesia gitu. Jadi itu Perkembangan juga ya. semakin membuka peluang mereka setamat SMA mereka bisa berkarir di Indonesia. Wah, omong-omong tentang student tadi ya, Kak, ya, mereka memang kritis banget dari dini gitu ya. Iya. Tapi ada nggak nih, Kak, hal-hal konyol yang Kakak dapatkan selama mengajar ataupun di kehidupan Kakak selama di Aussie? Oke. Konyol sih enggak ya, tapi lebih ke takjub kali. Jadi aku tuh bener-bener takjub sama sistemnya di situ, dimana kita kalau kerja kita nggak boleh bawa kerjaan pulang. Wow. Gitu. Jadi kita benar-benar datang sebagai guru nih, kita datang, kamu bikin ini ya, selesaikan ini ya. Dan selama menyelesaikan materi itu, Betul. kadang nggak ngajar nih, cuman bikin materi doang, tapi itu dibayar dan kamu nggak boleh bawa kerjaan pulang. Jadi mereka make sure kalau ini nggak selesai di waktu pulang kamu, nggak apa-apa, kamu bisa lanjut next week. Gitu. Lanjut next Di situ bukan yang dibawa kaget ya, pulang kayak ya. what? Nggak ada istilah Nggak begadang nggak ada boleh. di sana, Kak. Iya, make sure kamu nggak bawa kerjaan pulang ya Riani, katanya gitu. Wow, luar biasa. Oke, menarik ini Menarik gitu. banget sih, Kak, kalau menurut aku. Karena kita udah expect bakal overwhelming nih, kerjanya betul banyak banget. banget gitu. Ternyata Apalagi enggak. kita juga harus berusaha menyesuaikan dengan Iya. culture di sana, gimana Bahkan ketika saya bawa kerjaannya pulang, ya udah kamu bisa bawa kerjaannya pulang karena kamu punya baby, katanya gitu. Tapi berapa jam kamu kerjain, kasih tahu kami ya. Wow, ada report Karena dibayar, kamu tetap dibayar walaupun kamu di rumah, kamu tetap dibayar. luar gitu. biasa. Itu kerennya sih menurutku kalau di sistem pendidikannya ya. Sistem pendidikan. Iya. Wow, luar biasa ya, Kak, takjub. Bahkan kita kerja di rumah, kita begadang pun udah dibayar langsung ya, Kak, ya. Nah, kalau ngomong tentang Aussie nih, Kak, gimana sih, Kak, cara Kakak bisa ke sana? Kayak kami sebagai mahasiswa pendidikan ekonomi, kami tuh harus kemana nih? Apa step awal kami biar bisa terjun atau bisa ke arah ke Aussie-nya itu, Kak, kerja di Oke, sana? ini pertanyaannya pasti teman-teman di rumah juga pada nanya ya. Jadi kalau saya ke sana memang jalur suami, memang jalur suami. Alhamdulillahnya suami permanen residen, saya ikutan gitu. Oke. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman yang belum menikah untuk bisa datang gitu. Bisa banyak macam visa di Australia. Bisa ikut WHV, bisa ikut visa student, maksudnya bisa datang ke Australia sambil bekerja karena student visa di Australia itu diperbolehkan untuk bekerja. Jadi pemegang student visa Australia diizinkan untuk bekerja maksimum 24 jam per week. Jadi bisa kerja apa aja selama 24 jam per minggunya, dan itu cukup untuk mengcover makan, bahkan bisa nabung seperti yang suami saya pernah mention. Itu tuh dia nabung, dia bisa bayar uang kuliah, dia juga bisa makan di situ, dan setelah tamat bisa balas dendam dalam artian bisa jor-joran kerja sepuasnya tanpa batasan lagi. Dan bahkan sekarang dapat permanen residen, bisa stay Stay di Aussie. di Australia selama yang dimau. Wow, gitu. itu nggak ada batasan gitu ya, Kak? Kita cuma perbarui visa per 5 tahun gitu. Jadi kita udah permanen residen, kita dapat benefit sebagaimana citizen of Australia, cuman kita nggak bisa milih. Oke. Kita nggak bisa memilih karena nggak kita bisa masih milih. warga negara Indonesia. Oh, berarti kita masih warga negara Indonesia, tapi kita boleh menetap di Australia. Australia. Iya. Tapi harus pembaruan visa selama Iya, per 5 tahun per 5 gitu ya, Kak. tahun, Wow, iya, luar biasa. gitu. Tapi gimana Nah, nih, Kak? Ya, Kak? Oke, dan untuk teman-teman yang pengen ke Australia tapi selain menggunakan visa WHV, selain menggunakan visa student, teman-teman bisa coba program
dari Balai Bahasa Indonesia Perth. Perth itu di Western Australia. Programnya itu Language Assistant Program. Jadi teman-teman bakal jadi language assistant atau asisten guru kayak saya sekarang. Dan itu di cover sama pemerintah dan kita dibayar. Wow, jadi Gitu. kayak kerja juga kita di sana Iya, Kak, ya? kayak bisa dibilang kayak magang lah. Magang. Karena dia ada limit waktunya kan. Oke, Ya. itu berapa tuh Kak limit waktunya? Aduh, kurang tahu nih karena saya udah permanen residen ya. Jadi udah lupa juga bukan, maksudnya saya permanen residen. Jadi saya jadi language assistant dari jalur itu gitu. Karena memang saya udah tinggal di situ gitu. Tapi beberapa language assistant lainnya itu mereka ikut program dari Balai Bahasa ini, yang pasti itu program free dari pemerintah. Tapi ada proses seleksinya yang pasti untuk usia di bawah 31 tahun dan tamatan pendidikan. Gitu. Jadi dia memang program untuk guru lah, guru, asisten guru gitu. Wow. Jadi karena ini pendidikan ekonomi, pendidikan ekonomi punya background pendidikan dan diharapkan punya bahasa Inggris yang bagus, punya IELTS 6. Amin. I think so. Bisa dicek lagi ya di websitenya. Nah, pokoknya ikuti persyaratannya apa aja, submit, kemudian ya good luck, semoga ketemu di Perth. Ya, karena ini program dari Western Australia. Oke, itu lumayan challenging juga ya kayak untuk kesananya. Nah Kak, mungkin aku boleh nih Kak minta tips and trick dari Kakak biar kami para mahasiswa ini, para Pekoners juga merasa percaya diri dan juga bisa gitu untuk membranding dirinya. Aku bisa loh sampai ke Aussie ini. Gimana Kak? Oke. Pertanyaan menarik banget. Membranding diri ya, kita sebagai anak ekonomi, terutama kalau pemasaran, kita harus bisa menjual diri. Menjual diri bukan dalam artian negatif ya. Menjual diri itu dimana kita harus memberitahu orang bahwa kita itu bisa, kita itu kuat, kita itu mampu gitu. Jadi kalau kita nggak ngasih unjuk diri, kita orang lain nggak akan tahu gitu kemampuan kita, benar nggak? Betul Nah, banget. jadi kita harus benar-benar susun strategi. Goalsnya apa? Misal goalsnya mau ke luar negeri nih, kita harus susun strategi gimana kita tuh terlihat layak untuk itu gitu. Kita harus benar-benar make sure kita itu layak untuk bisa mendapatkan itu. Entah gimana caranya nanti kita dapat itu, yang penting kita bersiap dari sekarang gitu sih. Seperti yang salah satu dosen di sini pernah bilang, kalian harus bisa memasarkan diri kalian sendiri terlebih dahulu sebelum kalian memasarkan produk. Betul gitu. banget. Karena kita Jadi branding diri itu emang benar, branding diri itu benar-benar dibutuhkan dari sekarang. Jadi jangan malu, karena malu itu tuh benar-benar membatasi diri ya, gitu. Jadi jangan malu, jangan malas. 2M itu, malu sama males, gitu. Jadi ketika kita udah nggak malu lagi, kita udah nggak malas lagi, kita bisa all out mengeksplor apa yang ada di diri kita, itu akan insya Allah hasilnya bakal bagus. betul gitu. banget. Jangan malu juga bisa dalam artian ketika kita melakukan kesalahan ya jangan malu, kita salah ya kita minta maaf. Kita gitu. salah minta maaf dan kita perbaiki. Minta maaf dan kita pelajari perbaiki dari gitu. sana. Kita melakukan kesalahan tapi kan kita nggak mati. Iya betul. Gitu. Kita tidak melakukan dosa yang besar juga. Iya, misalnya oh kita salah ngomong nih, ya udah kita minta maaf, kita perbaiki. Itu nggak akan, yang namanya manusia ya, kita nggak lepas dari kesalahan gitu. Betul banget. Tapi banyak orangnya enggak, nanti salah, nanti ini nanti jelek, gitu. Ya nggak apa-apa jelek dulu gitu kan, lu mau sekarang mau dulu mau besok juga tetap jelek ya udah sih gitu. Pokoknya benar-benar lebih cintai diri sendiri ya Kak. all out aja pokoknya, jangan setengah-setengah. Wow, luar biasa ya Kak. Jadi rasa malas dan malu itu dikesampingkan dulu. Luar biasa. Nah Kak, ngomong tentang Kakak juga udah sering juga pulang ke Padang, ke Indonesia, bolak-balik juga. Nah, aku mau tes nih, karena kita tes kepengetahuan Kakak lah tentang Indonesia. Mana tahu agak terlupa-lupa dikit gitu. Ya takutnya sih gitu ya. Takutnya gitu. Jadi kita lagi masuk di game session. Nah Kak, ngomong tentang gamesnya, games ini mudah kok. Oke. Jadi tentang tebak cepat nama ibu kota. Jadi Waduh. nanti aku bakal sebutin ciri khasnya. Contohnya kayak Kota Padang. Kan Kota Padang dikenal dengan rendang. Kota rendang, kota yang sering, kota yang dijuluki dengan kota rendang itu di mana? Kota Padang gitu. Gitu contohnya ya Kak ya. Iya, Tapi contohnya gampang nih. Nanti kayaknya susah. Aduh, enggak deh. Kayaknya kalau untuk Uni Riri itu gampang deh kayaknya. Oke, kita coba ya. Kita coba dan
Oh, jawabnya juga harus cepat ya Kak ya. Oke. Oke. Nah, yang pertama, cluenya, kota ini pusatnya segala hal urban, dari macet sampai Monas. Jangan lupa belanja di Jakarta. mall. Waduh, betul banget. Karena macet nih. Karena macet, betul banget. Nah, yang kedua, kota dengan mall besar, mall lagi, bandara sibuk, dan gak pernah sepi. Lihat patung Sura. Oke. Oh, kayaknya aku nge-spill ya. Apa tuh, Kak? Nge-spill nih Surabaya. Betul banget, Surabaya. Nah, kayaknya kakak tahu sih kalau ini. Coba. Sebagai Uniriri yang kulineran dulu. kayaknya tahu nih. Kota ini dikenal dengan julukan kota gudeg. Oke, udah tahu. Apa tuh? Jogja dong. Waduh, that's right, betul banget. Kalau Makanan. makanan kita harus tahu ya Kak ya. Harus. Betul banget. Dan yang terakhir nih, banyak bule berdatangan dengan menikmati pantainya. Wah, ini di provinsi mana dulu nih? Aduh, kayaknya harus kakak tahu deh kayaknya. Kalau Karena mereka bule, tahu kota ini tapi pantai. nggak tahu Indonesia. Jadi kayak bule-bule di sana tuh, Oh. apa tuh? Nggak Iya. deng. Bisa Bali, bisa Mentawai. Karena kalau pantai yang bagus, kalau Bali juga oke. Tapi beberapa bule mereka ke Mentawai buat surfing. Betul, surfingnya Iya, terkenal. makanya. Tapi ini Bali sih Kak, karena Bali mereka, ya? kebanyakan turis itu mereka taunya Bali, bukan Indonesia gitu. Jadi Iya, benar. Kau mana? Mau liburan kemana? Ke Bali. Bukan ke Indonesia, tapi mereka malah Bali. nyebutnya Bali gitu. Tapi menarik sih ini, karena pernah waktu itu ngajar perkenalan diri. Miss, kamu dari mana? Saya dari Indonesia. Apakah Bali? Mereka tuh cuma tahu Indonesia, Balinya. Bali gitu. Bukan, saya dari Padang. Di mana Padang? Pulau yang mana Pulau gitu? yang mana? Iya, jadi mereka tuh mostly taunya Bali. Oh, berarti mereka menganggapnya Indonesia tuh Bali namanya, bukan Indonesianya. Betul. Wow, luar biasa. Kayaknya kita harus branding lebih Iya. nih ke Australianya. Kalau ada Padang loh, ada Iya. rendang yang enak, Ada dan nasi juga sate Padang. Padang. Betul banget. Wow, luar biasa. Tapi ini aku mau terakhir sih. Kayaknya Oh, masih kakak ada lagi? mau, karena kayak udah cepet banget dan betul semua gitu. Jadi aku nggak mau kalah nih. Jadi yang terakhir itu adalah kota ini adalah ibu kota provinsi Sumatera juga dan terkenal dengan jembatan Amperanya. Oh, makanannya pempek bukan? Betul banget. Apa tuh Kak? Palembang. Wow, luar biasa. Bertepuk tangan dulu dong buat Kak Riri. Wow. kasih. Ternyata udah lama di Australia juga, walaupun sering pulang masih inget nih apa-apa aja yang ada di Indonesia. Karena walaupun di Australia tetap makanannya makanan Indonesia. Makanan Indonesia luar Iya. biasa. Nah, Kakak, karena kita udah main games, udah sharing session, agak sedih sih sebenarnya. Kita harus berpisah. Udahan nih. Udahan Kak. Iya. Tapi nggak apa-apa, tenang aja. Karena kita bakal ketemu lagi di next pertemuan ya Kak. Oke. Semoga. Dan juga Dengan bahasan yang lain ya. amin ya Allah. Nah Kak, ngomong tentang di akhir nggak lengkap kalau nggak ada closing statement. Betul Kak? Waduh. Jadi boleh nih Kak disampaikan dulu closing statementnya buat para pekoners yang ada lagi nonton. Oh, oke. Closing statementnya ya. Oke. Buat para pekoners yang lagi nonton, pesan saya nggak banyak karena itu semua bisa didapetin dari buku, dari dosen atau dari manapun. Tapi yang paling penting adalah do the best, be the best. Do your best ini benar-benar lakukan apa yang kalian bisa lakukan, dan be the best ini adalah jadi yang terbaik dimanapun kalian dan apa yang sedang kalian lakukan. Betul. Contohnya ketika sedang kuliah, kita sebagai mahasiswa nih, kita lakukan yang terbaik sebagai mahasiswa dan jadilah yang terbaik di kelas itu gitu. Jadi jangan hanya puas, oh udah ujian pulang, selesai kuliah pulang. Jangan puas sampai di situ, gali lebih dalam. Jadi yang lakukan yang terbaik dan jadilah yang terbaik di sana. Tanamkan di diri kalian bahwa kita datang untuk menang gitu. Datang untuk menjadi pemenang, bukan jadi pecundang gitu. Wow. Jadi apapun yang sedang dilakukan, lakukan dengan baik. Perihal nanti bakal jadi apa, itu nanti. Karena segala yang terbaik yang kita lakukan akan kembali ke kita dalam bentuk yang terbaik juga. Percaya sama hukum alam itu. Jadi ketika kita lakukan yang terbaik itu pasti akan kembali kepada kita melalui jalur manapun gitu.
Itu aja sih. Luar biasa. Jadi tabur tuai ya Kak ya. Iya, tabur Jadi tuai itu janganlah benar. jadi pecundang, jadilah pemenang. Danang kan, datang untuk menang. Datang untuk menang. Wow, Gitu. luar biasa. Kakak terima kasih banyak. Tapi sebelum itu Kak, pastinya Pekoners yang ada lagi nonton masih penasaran lebih lanjut nih gimana sih mau kuliah di sana atau mau lanjut kerja tuh gimana sih di sana. Oke. Boleh mungkin dikepoin dulu Instagram Kakaknya. Jangan lupa follow ya. Follow IG saya di sini. Betul banget. Dan juga Nanti bisa tanya-tanya juga untuk tentang visa Australia, tentang cara ke Australia, kehidupan di sana. Insya Allah kalau tanya DM itu akan saya jawab. wow, luar biasa Kakak ya Kak ya. Jadi teman-teman Pekoners yang bingung atau nggak ada relasi dulu nih tapi ada niat untuk ke Australia, betul bisa nih langsung DM Uniriri gitu. Kami ya, akan Kak. jadi saudara kalian di situ. Betul banget. Dan juga buat Pekoners yang ada di rumah, jangan lupa nontonin konten-konten kita dan dengerin podcast kita yang ada di sini. Dan juga Kakak nih, kita lagi ada tagline di podcast pendidikan ekonomi. Oke, apa tuh? Yaitu kalau aku bilang podcast pendidikan ekonomi, the more you know, the more you grow. Oke. Nanti kita bareng-bareng ya Kak ya. alright. Oke. Nah teman-teman, nggak kerasa udah di penghujung acara aja, nggak penghujung pembahasan kita, sharing session kita ya Kak ya. Oke. Kita harus berpisah. Next kita ketemu lagi ya Oke. Kak. Jadi buat teman-teman Pekoners tetap saksikan podcast pendidikan ekonomi. The more you know, the more you grow. Aku Nurul Aiza pamit dan Kak. Aku Riani Rafiadita, sampai ketemu. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.